Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin Saifuddin, NIM 0418102996. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ekspor dan impor. Yang pertama yaitu pengertian ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan atau mengirim barang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk bertujuan perdagangan dan melibatkan kustom bea cukai baik di negara asal maupun negara tujuan. Selanjutnya, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan kustom bea cukai sebagai pengawas keluar masuknya atau lintas barang dalam suatu negara. Manfaat impor. Yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan. Yang kedua, memperoleh teknologi modern. Dan yang ketiga, memperoleh bahan baku. Produk ekspor dan impor. Yang pertama, barang migas atau minyak bumi adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas. Yang kedua, barang non migas adalah barang-barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Faktor pendorong terjadinya ekspor dan impor. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. 6. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia ini dapat hidup sendiri. Jenis-jenis ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor biasa. Dalam hal ini, barang dikirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum yang berlaku yang ditunjukkan kepada pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan importir di luar negeri. Yang kedua yaitu barter, adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang, tidak menerima pembayaran di dalam mata uang rupiah. Dan yang ketiga yaitu penyelundupan, adalah kegiatan ekspor atau impor secara ilegal dengan tidak memulai pengurusan dokumen yang sah dengan tujuan memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku. Hambatan ekspor dan impor. Yang pertama, tarif atau bea cukai, yaitu pungutan yang dikenakan kepada barang-barang yang diekspor maupun diimpor. Yang kedua, kuota impor, kuota yang membatasi banyaknya unit yang dapat diimpor. Yang ketiga, subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Yang keempat, state trading operation, adalah pemerintah dalam perdagangan melakukan kegiatan ekspor. Dan yang kelima yaitu peraturan anti dumping. Politik dumping adalah menjual suatu barang atau jasa di luar negeri yang nilainya lebih murah dari harga dalam negeri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiq Mugani Amrullah dengan NIM 0418110298. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu keseimbangan dalam ekonomi terbuka. Keseimbangan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang menjalankan kegiatan ekspor dan impor dalam perekonomian terbuka. Sektor-sektor ekonominya dibedakan kepada 4 golongan, yaitu yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat luar negeri. Hubungan ekonomi antar bangsa. Yang pertama, perdagangan internasional. A. Meningkatkan standar hidup dengan spesialisasi pada produk yang mempunyai keunggulan komparatif. B. Mengekspor barang dan jasa yang secara relatif efisien. C. Mengimpor barang dan jasa yang secara relatif tidak efisien. Yang kedua, keuangan internasional. Sistem keuangan internasional berperan sebagai lubricant atau perantara yang memfasilitasi pertukaran via pembelian dan penjualan. A. Komoditi untuk mendapatkan mata uang asing. B. Suatu mata uang dengan mata uang lainnya. Makroekonomi perekonomian terbuka. Konsep dasar.
Yang pertama, perekonomian tertutup. Perekonomian yang tidak berinteraksi dengan perekonomian lain di dunia. Tidak ada ekspor, impor, dan arus modal. Yang kedua, perekonomian terbuka. Perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian lain di dunia. Perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka berinteraksi dengan negara lain dalam dua cara, yakni yang pertama, perekonomian ini menjual dan memberi barang dan jasa di pasar dunia. Yang kedua, perekonomian ini menjual dan membeli aset modal seperti saham dan obligasi di pasar keuangan dunia. Arus barang. Yang pertama, ekspor. Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negeri. Yang kedua, impor. Impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri dan dijual di dalam negeri. Yang ketiga, ekspor neto. Ekspor neto adalah nilai ekspor suatu negara dikurangi nilai impornya. Faktor-faktor. Faktor yang mempengaruhi ekspor neto. Yang pertama, konsumen pada barang produksi dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, harga barang di dalam dan di luar negeri. Yang ketiga, nilai tukar di mana seseorang dapat menggunakan mata uang domestik untuk membeli mata uang asing. Yang keempat, pendapatan konsumen di dalam dan di luar negeri. Yang kelima, biaya mengirimkan barang dari suatu negara lain ke negara lainnya. Yang keenam, kebijakan pemerintah tentang perdagangan internasional. Faktor yang menentukan ekspor. Kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Faktor yang menentukan impor. Impor dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Fungsi ekspor impor. Fungsi ekspor. Suatu garis atau kurva yang menunjukkan hubungan di antara ekspor dan pendapatan nasional. Fungsi ekspor adalah horizontal sejajar dengan faksi datar. Ciri ini disebabkan karena ekspor adalah pengeluaran otonomi, yaitu tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Fungsi impor. Fungsi garis kurva yang menunjukkan hubungan di antara impor dan pendapatan nasional. Fungsi impor bergerak ke arah atas kanan karena sifat impor adalah semakin tinggi pendapatan nasional, semakin besar impor. Arus keluar modal neto. Yang pertama, arus keluar modal neto adalah pembelian aset luar negeri oleh warga domestik dikurangi pembelian aset domestik oleh warga asing. Kedua, variabel-variabel yang mempengaruhi arus keluar modal neto. Yang pertama, suku bunga real yang dibayarkan atas aset luar negeri. Yang kedua, suku bunga real yang dibayarkan oleh atas aset domestik. Yang ketiga, resiko ekonomi dan politik dalam memegang aset luar negeri. Yang keempat, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kepemilikan aset domestik oleh investor asing. Terima kasih presentasi dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Syabri Mukti dari kelas 6 Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang multiplier dalam perekonomian terbuka. Multiplier adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya tambahan variabel-variabel tertentu dalam perekonomian. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, multiplier akan selalu lebih kecil daripada multiplier tiga sektor. Perbedaan ini disebabkan karena dalam analisis mengenai keseimbangan dalam perekonomian terbuka, misalkan impor adalah proporsional dengan pendapatan nasional, berarti dengan adanya impor, tingkat bocoran menjadi semakin besar dan mengurangi tingkat pertambahan pengeluaran agregat. Oleh sebab itu, multiplier menjadi semakin kecil apabila dibandingkan dengan multiplier dalam perekonomian tertutup. Persamaan keseimbangan perekonomian terbuka atau pendekatan suntikan bocoran. Aliran pendekatan digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam negeri dan barang impor, membiayai pajak yaitu keuntungan perusahaan dan pajak pendapatan rumah tangga, menyisihkan pendapatan untuk ditabung.
Penentu ekspor. 1. Kemampuan dari negara untuk memproduksi barang yang dapat bersaing di pasar luar negeri. Ekspor penentu pendapatan nasional, tapi tidak sebaliknya. Fungsi ekspor sama dengan fungsi investasi dan fungsi pengeluaran pemerintah. Penentu impor. Besarnya impor lebih dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional daripada kemampuan barang luar negeri untuk bersaing dengan barang-barang dalam negeri. Multiplier dalam perekonomian terbuka. Nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Multiplier perekonomian terbuka lebih kecil daripada multiplier perekonomian tiga sektor. Hal ini disebabkan pemisahan impor proporsional dengan pendapatan nasional dan ekspor bersifat pengeluaran otonom. Perdagangan luar negeri dan pengeluaran agregat. Multiplier ekspor dan impor. 1. Setiap perubahan ekspor dan impor akan secara otomatis menyebabkan perubahan dalam pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Yang kedua, sampai sejauh mana perubahan ekspor dan impor akan mempengaruhi pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi tergantung pada luasnya proses multiplier yang ditimbulkan oleh perubahan ekspor atau impor tersebut. Dampak negatif ekspor dan impor. Jika impor lebih besar daripada ekspor, maka 1. Kekurangan valuta asing. Yang kedua, kurs mata uang asing naik. Yang ketiga, kenaikan harga atau inflasi. Yang terakhir, kemunduran investasi dalam negeri. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Nurjuwono dengan NIM 0418810303. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model perekonomian terbuka. Oke, langsung saja. Yang pertama, di pengertian. Pengertian perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta maupun pemerintahan. Faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan internasional dibagi menjadi berikut. Yang pertama, perbedaan dalam faktor produksi. Yang kedua, motif keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, perbedaan dalam tingkat kelangkaan. Yang keempat, perbedaan komparatif dari harga barang. Dan yang kelima, perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Ekonomi terbuka juga bisa disebut dengan ekonomi 4 sektor, yaitu ekonomi yang dibagi menjadi 4 sektor. Sektor pertama, sektor rumah tangga. Sektor yang kedua, sektor perusahaan. Sektor yang ketiga, sektor pemerintahan. Dan sektor yang keempat, sektor asing. Di dalam model perekonomian terbuka ini terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh, yaitu yang pertama, memperluas pasar produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Yang ketiga, warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Yang keempat, kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Yang kelima, warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Penyebab terjadinya sistem perekonomian terbuka. Yang pertama, yaitu selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, harga barang-barang di dalam negeri dan luar negeri. Yang ketiga, kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing. Yang keempat, pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri. Yang kelima, ongkos angkutan barang antar negara. Sekian penjelasan tentang model ekonomi terbuka. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.